Agak nge-lag ya? Enggak, lanjut kok. Lanjut, enggak lagi. Indah ke mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan materi yang sangat menarik ini, mungkin kita akan coba ngobrol-ngobrol dulu dengan pemateri kita nih. Di sini ada Kak Khalid Ahmad Iza. Halo Kak Khalid. Halo. Oke Kak Khalid, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Indah gimana nih kabarnya? Baik juga Kak. Kayaknya udah siap banget ya buat memaparkan materi pada hari ini. Oke, yuk tanpa biar gak lama-lama lagi, yuk kita dengerin aja pemaparan materi dari Kak Khalid. Untuk waktu dan layar, saya persilakan. Baik. Bisa tolong di-share PPT-nya? Baik ya teman-teman, halo semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Khalid, akan menjadi pembicara pada pertemuan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas apa sih teman-teman? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang workforce of the future. Nah, ini itu adalah tenaga kerja di masa depan. Nah, kira-kira di masa depan tuh ada apa sih gitu kan? Apakah ada dia gitu? Apakah ada masa lalu kita gitu kan? Tapi kita berdoa ya. Semoga kita di masa depan akan baik-baik saja. Oke, teman-teman. Baik, teman-teman. Langsung aja ke pembahasan gambaran dan kondisi. Baik teman-teman, di masa depan mengenai pekerjaan adalah masalah yang luar biasa kompleks gitu. Jadi di masa depan emang kita nggak bisa pungkiri karena kita nggak bisa berharap sama masa depan gitu loh. Kita harus berharap sama yang Maha Kuasa, sama diri kita pribadi, sama kemampuan kita agar bisa jauh lebih baik gitu untuk menghadapi masa depan. Yang dimana kebutuhan mendasar untuk keadaan di mana kita hidup. Lord Robert Kiyosaki dari universitas beberapa studi memprediksi masa depan yang suram untuk pekerjaan gitu. Karena emang udah diprediksi ya dari para ahli bahwasanya di masa depan ya kita nggak bisa berleha-leha nih. Kita harus ada persiapan untuk menghadapi teknologi di masa depan. Work Week di Inggris memberikan kunci yang dihasilkan dari bentuk otomatisasi baru berfokus pada dua pertanyaan utama. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu bagaimana makna kerja dan waktu luang berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Nah, kedua adalah bagaimana waktu kerja akan dipengaruhi oleh teknologi serta pergerakan lainnya. Karena akan semakin sedikit pekerjaan karena adanya kemajuan teknologi seperti penggunaan robot. Hal ini menimbulkan persaingan antara manusia dengan mesin. Tidak hanya dalam pekerjaan fisik, tetapi dalam pekerjaan kognitif. Baik, teman-teman. Next. Berikutnya ada World of the World in 2030. Nah, 2030. Nah, atau bisa dibilang tempat dunia kerja di tahun 2030. Nah, ada apa aja sih? Nah, di antaranya yang pertama itu ada the Yellow World, atau bisa dibilang adalah bisnis yang mengutamakan sosial dan komunitas menjadi makmur gitu. Jadi emang bisnis yang memungkinkan di mana mengutamakan sosial dan komunitas menjadi makmur.
seperti organisasi pengurusan yang benar-benar ahli untuk memakmurkan organisasinya gitu. Kedua ada the red world, atau bisa dipanggil atau bisa kita simpulkan adalah organisasi dan individu berlomba-lomba untuk memberikan konsumen apa yang mereka inginkan dan terus memberikan inovasi baru. Contohnya kayak apa sih, Kak? Nah, kan pada penasaran nih. Ya, contohnya ketika kita bisa mendirikan suatu perusahaan ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu loh. Misalkan teman-teman mau desain baju, mau desain gelas untuk dijualkan kembali. Nah, ini adalah pekerjaan yang peluang yang sangat luar biasa untuk menghadapi masa depan karena kita menjadi produser, menjadi pembuat gitu loh untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada the green world, yaitu tanggung jawab sosial dan kepercayaan mendominasi agenda perusahaan dengan perhatian tentang perubahan demografis, iklim, dan keberlanjutan menjadi pendorong utama bisnis. Nah, kita bisa lihat mungkin contohnya seperti pengurus-pengurus yang ada untuk meneliti iklim. Kayak sekarang ya, lagi bencana gempa tuh, kita bisa prediksi. Nah, ini bisa jadi peluang buat kita untuk mendalami ilmu ini buat teman-teman yang bisa yang tertarik sama dunia kerja dalam sosialisasi organisasi untuk meneliti iklim. Ini berpotensi banget buat teman-teman untuk bisa kerja di sana. Yang terakhir ada the blue world. Nah, ini itu aturan kapitalisme perusahaan besar karena organisasi terus tumbuh lebih besar dan kepentingan individual mengalahkan keyakinan tentang tanggung jawab sosial. Next. Nah, karena kita udah simpulin gitu loh dari fenomena yang terjadi. Lalu gimana nih, Kak, caranya untuk mendevelopment gitu kompeten kita untuk bisa menghadapi masa depan yang akan datang gitu loh. Karena kita nggak bisa pungkiri gitu loh. Zaman berkembang jauh lebih baik dan kita harus siap sama hal itu karena masalah diciptakan ya bukan untuk dihindari, melainkan untuk kita hadapi. Yang pertama adalah untuk kita menghadapi masa depan era di masa depan, yaitu pertama bisa pelatihan skill secara profesional gitu loh. Banyak forum-forum tempat untuk meningkatkan skill teman-teman, bahkan di pemerintahan dari Merdeka Belajar pun banyak menyediakan webinar buat teman-teman untuk meningkatkan skill secara profesional. Selanjutnya ada studi banding. Nah, teman-teman bisa nih, bisa mencari organisasi agar teman-teman bisa berdiskusi dan bertukar ideologi untuk menciptakan solusi-solusi baru untuk menghadapi di masa depan. Selanjutnya adalah melakukan potensi kerja gitu. Selanjutnya membangun teamwork gitu ya. Kalau kata Allah berfirman gitu loh, untuk membangun teamwork ya, Allah menciptakan pagi untuk kita bekerja dan Allah menciptakan malam untuk kita beristirahat gitu loh. Waktu yang tepat untuk kita bekerja ya itu di pagi hari sampai di sore hari. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan gitu. Buat teman-teman, cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang benar-benar bisa membangun diri teman-teman agar bisa jauh lebih baik di dalam diri teman-teman maupun eksternal maupun internal gitu. Selanjutnya adalah personal development dan selanjutnya job enrichment dan selanjutnya yang terakhir adalah promosi jabatan. Mungkin itu saja ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Itu terakhir slide saya. Dari saya udah cukup. Buat teman-teman yang mau ada pertanyaan, silakan dipertanyakan ya, agar bisa ada kejelasan di antara kita gitu. Baik, dipersilakan.
Wah, materinya insightful sekali ya, Kak Khalid. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagi teman-teman nih yang punya pertanyaan atau yang pingin tanya-tanya lebih jelas tentang materi ini, boleh banget nih, yuk kita raise hand dulu. Wah, halo. Oke, di sini di layar saya ini sudah ada Kak Dwi yang raise hand. Halo Kak Dwi. Oke, silakan Kak Dwi pertanyaannya. Langsung Halo Kak on mic Indah. aja ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin bertanya. Jadi di materi tadi sudah dijelaskan bahwa pada era masa depan nanti terdapat perubahan besar pada dunia yang mana akan terjadi kemajuan teknologi yang sangat pesat dan otomasi pada perusahaan. Kemudian bagaimana sih cara manusia atau sumber daya manusia pada masa tersebut untuk bertahan dalam kondisi industri yang mana tidak lagi membutuhkan banyak tenaga kerja manusia. Baik. Boleh langsung dijawab atau gimana nih Kak Yulia, Kak Indah? Boleh nih Kak, boleh langsung dijawab aja pertanyaan dari Dwi. Oke, terima kasih ya buat Kak Dwi udah mau bertanya. Semoga dari pertanyaannya Kak Dwi bisa timbul solusi buat kita semua, bisa dapat ilmu untuk kita agar bisa bermanfaat untuk kita dan bisa bermanfaat untuk di masa depan gitu ya, teman-teman. Oke, dari pertanyaan yang tadi yang telah Kak Dwi sampaikan atau tanyakan kepada saya, oke. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Di antaranya ada berapa nih? Nah, di antaranya ada 3. Yang pertama itu adalah membuat keputusan berdasarkan tujuan dan nilai. Maksudnya gimana sih, Kak? Maksudnya adalah membangun pemahaman bagaimana manusia dan mesin dapat berkolaborasi. Selanjutnya, yang kedua apa tuh, Kak? Yang kedua itu merangkul teknologi sebagai kekuatan kebaikan gitu loh. Karena kita nggak bisa pungkiri seiring zamannya waktu ya pasti ada perubahan, pasti ada inovasi, tapi kita harus bersaing nih mau nggak mau harus bersaing sama teknologi gitu. Maksudnya gimana nih? Gimana kita bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin untuk membantu dan mempermudah pekerjaan yang mungkin sulit dilakukan oleh manusia. Nah, yang terakhir fokus pada manusia dan manusiawi gitu. Maksudnya adalah mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mempersiapkan karir di masa depan. Jadi untuk mempersiapkan masa depan ya kita harus ada modal, di antaranya sekian. Mungkin itu Kak Dwi, semoga bisa terjawab, semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Gitu. Oke, gimana nih dari Kak Dwi sudah terjawab belum ya kira-kira pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih Kakak untuk penjelasannya. Untuk pertanyaannya sudah terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Dwi. Ya mungkin karena ada azan, kita baiknya dengerin dulu kali ya, Kak Yulia. Boleh. Oke, karena tadi sesi tanya. Oke, karena tadi sesi tanya jawabnya udah dan sepertinya tidak ada lagi nih yang bertanya. Mungkin kita sudahi aja kali ya untuk pemaparan hari ini. Untuk kesimpulannya sendiri, yang saya dapat rangkum adalah pada masa ini kita lagi menghadapi perubahan yang cukup bisa dibilang signifikan, di mana
mulai banyak otomatisasi yang terjadi yang awalnya hanya memanfaatkan sumber daya manusia, kini mulai menjadi terdapat perubahan teknologi yang menggunakan robot atau teknologi lainnya. Nah, selanjutnya pada materi ini juga sempat dijelaskan bahwa pada tahun 2030 itu ada the four world, yang pertama adalah yellow world, red world, green world, dan yang terakhir adalah blue world. Nah, lalu hal apa aja sih yang bisa mendevelop kompetensi SDM biar tidak terkalahkan oleh kemajuan teknologi yang ada? Yang pertama adalah pelatihan skill, studi banding, melakukan vakansi kerja, membangun teamwork, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, personal development, job enrichment, dan yang terakhir adalah promosi jabatan. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Khalid selaku pemateri, dan terima kasih buat teman-teman yang udah aktif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.